Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Jumpa lagi di channel YouTube Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru, yaitu mengenal Kerajaan Sriwijaya. Ini sejarah masa kejayaan dan peninggalannya. Mari dengarkan dengan seksama agar paham dan dimengerti serta menambah ilmu pengetahuan. Bangsa Indonesia pada zaman dulu terdiri dari beberapa kerajaan besar yang salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terkenal dengan wilayah kekuasaan yang luas. Bahkan kerajaan ini memberikan dampak yang besar bagi Nusantara dan mendapat julukan kerajaan maritim. Julukan itu diperoleh karena kerajaan ini berlokasi di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, yang membuatnya memiliki banyak keuntungan. Dengan kepimpinan yang luar biasa, kerajaan ini memiliki keberhasilan di beberapa bidang, seperti maritim, politik, serta ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Sriwijaya pernah mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka, dengan daerah kekuasaan mencakup Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Namun, masa kejayaan itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Lalu bagaimana awal mula Kerajaan Sriwijaya berdiri hingga meraih masa kejayaannya? Berikut akan dijelaskan beberapa sejarah singkat dari Kerajaan Sriwijaya yang terkenal. Sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dengan pendiri yang disebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Sejak awal berdiri, Kerajaan Sriwijaya disebut sudah menguasai Sumatera bagian selatan, Banga, dan Belitung, serta Lampung. Bahkan pada saat itu, Sri Jayanasa juga mencoba melebarkan wilayah kekuasaan di Jawa. Berbagai informasi itu diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan, dan salah satunya menyebut bahwa Kerajaan Sriwijaya melakukan perjalanan dengan 20.000 tentara dari Minanga, Tangwan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dari perjalanan itu, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan yang semakin luas dan makmur. Namun, masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya diraih pada masa pemerintah Raja Bala Putra Dewa. Masa kejayaan itu dilihat dari beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai perdagangan jalur Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Bahkan pada masa itu, rakyat sangat makmur karena kerajaan banyak mendapat pemasukan dari pajak kapal dagang yang melintas. Karena banyaknya keuntungan dari kapal dagang yang singgah, Kerajaan Sriwijaya membentuk armada laut yang kuat untuk mengatasi gangguan pada jalur pelayaran. Kerajaan tersebut juga menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, dan beberapa bangsa lainnya. Besarnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya membuatnya menjadi kerajaan nasional pertama yang memiliki kekuasaan sangat luas. Selain di bidang perdagangan, Raja Bala Putra Dewa juga memperhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi muda. Ia menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala yang memberikan sebidang tanah untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Namun, semua kejayaan Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-11. Ada beberapa penyebab dari runtuhnya kerajaan tersebut, yaitu banyak raja yang melepaskan diri, terdesak kerajaan Thailand dan Singasari, serta mendapat serangan dari Kolamandala dari India. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya.
Sebagai kerajaan yang pernah berjaya dengan cakupan wilayah kekuasaan yang luas, Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak peninggalan penting. Berbagai peninggalan itulah yang membuat para peneliti bisa mengetahui kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Berikut beberapa peninggalan yang sudah ditemukan. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, Prasasti Talang Tuwo. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur. Yang kelima, Prasasti Karang Berahi. Yang keenam, Candi Biaro Bahal. Dan selanjutnya, Candi Muara Takus. Nah, itulah penjelasan tentang masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang memiliki banyak wilayah kekuasaan hingga penyebab runtuhnya kerajaan tersebut. Demikianlah penjelasan dari kunci sejarah. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semakin menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan ilmu pengetahuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.